Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalina Alfinikmah, NPM 17041001112 dari jurusan S1 Perbankan Syariah IN Metro. Nah, di sini saya akan membuat video terkait dengan materi ujian komprehensif, yaitu manajemen pembiayaan perbankan syariah, manajemen pendanaan perbankan syariah, serta manajemen keuangan dan risiko perbankan syariah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dari dosen pengampu Ibu Sylvia Nuriasari MSI. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan dan risiko perbankan syariah. Di mana yang pertama kita mengenal konsep time value of money dan economic value of time. Di mana time value of money merupakan sebuah konsep atau teori yang menerangkan bahwasanya nilai uang pada saat ini itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai uang dari waktu ke waktu itu harus bertambah. Artinya, uang di sini disebut sebagai komoditas. Nah, kemudian economic value of time itu menjelaskan bahwasanya waktu itu dapat yang produktif maka akan menambah dan menghasilkan nilai ekonomis. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu, maka itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi bagi kita. Maka konsep uang dalam economic value of time di sini adalah uang itu sebagai alat tukar. Kemudian di manajemen keuangan kita mengenal istilah rasio-rasio, di mana beberapa rasio tersebut diantaranya adalah yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas itu adalah rasio yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan itu memperoleh laba dalam jangka waktu dan periode tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah rasio Kemudian yang terakhir adalah rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sebuah bisnis itu dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai. Kemudian kita mengenal istilah yang namanya return. Return merupakan hasil investasi. Return merupakan hasil investasi dari seseorang atau keuntungan yang didapatkan oleh seseorang dari investasi yang dilakukannya. Kemudian di sebuah perbankan itu juga mengenal yang namanya risiko PBS atau risiko perbankan syariah. Apa sih pengertian dari risiko PBS itu sendiri? Nah, pengertian dari risiko PBS itu adalah merupakan kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan sehingga berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Kemudian kita mengenal istilah return. Apa sih itu return? Return merupakan hasil investasi atau keuntungan yang didapatkan oleh seseorang atau sebuah perusahaan dari investasi yang dilakukannya. Kemudian di perbankan syariah itu ada istilah risiko PBS. Apa sih risiko PBS? Risiko perbankan syariah adalah merupakan suatu kejadian potensial baik itu yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak pada pendapatan dan permodalan sebuah bank. Kemudian selanjutnya kita mengenal jenis-jenis resiko. Nah, beberapa jenis resiko di perbankan syariah itu ada 5 macam resiko. Yang pertama adalah resiko pembiayaan, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas, yang keempat resiko operasional, dan juga selanjutnya adalah resiko hukum. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis resiko di perbankan syariah. Ada berapa macam sih resiko di perbankan syariah itu sendiri? Nah, di sini
saya akan menjelaskan resiko di perbankan syariah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis resiko yang ada di perbankan syariah. Nah, beberapa resiko yang kita kenal di dunia perbankan syariah itu ada 5 macam resiko. Yang pertama adalah resiko pembiayaan, yang kedua adalah resiko pasar, yang ketiga adalah resiko likuiditas, yang keempat resiko operasional, dan yang kelima adalah resiko hukum. Yang pertama, apa sih itu resiko pembiayaan? Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di awal. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang terjadi akibat portofolio yang dimilikinya akibat adanya pergerakan pasar yang tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu merupakan resiko yang dialami akibat kegagalan sebuah perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau aset lancarnya dengan biaya yang normal. Kemudian resiko operasional itu berkaitan dengan resiko yang terjadi akibat kegagalan dalam pengawasan internal sehingga menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah resiko hukum. Resiko hukum itu berkaitan dengan resiko kepatuhan, resiko strategis, kemudian resiko imbal hasil, kemudian juga berkaitan dengan resiko lain yang mungkin berkaitan dengan resiko investasi. Kemudian kita mengenal istilah portofolio investasi. Apa sih portofolio investasi itu? Portofolio investasi adalah sekumpulan instrumen investasi yang dimiliki seseorang investor atau sekumpulan investor, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam aset investasi seperti properti, deposito, saham, emas, obligasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada surat berharga dan juga kebijakan dividen. Apa sih itu kebijakan dividen dan surat berharga? Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai utang dan bahkan diakui dan dilindungi oleh hukum. Di antaranya digunakan untuk seperti perdagangan dan transaksi. Yang kedua adalah kebijakan dividen. Apa sih kebijakan dividen? Kebijakan dividen merupakan kebijakan putusan dari perusahaan apakah dividen atau keuntungan laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan dibagikan kepada investor atau ditahan guna investasi yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya instrumen likuiditas bank. Beberapa instrumen likuiditas bank diantaranya adalah yang pertama primary reserve, kemudian secondary reserve, dan juga memiliki akses ke pasar valuta, ke pasar uang. Yang pertama adalah primary reserve. Primary reserve merupakan kas atau saldo yang terdapat di Bank Indonesia atau maupun bank lain. Yang kemudian secondary reserve itu merupakan terdiri dari sertifikat wadiah dan juga surat berharga syariah negara. Sertifikat wadiah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah. Kemudian surat berharga syariah negara merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga adalah memiliki akses ke pasar uang. Kemudian selanjutnya adalah memiliki akses ke pasar uang, di mana pasar uang bank syariah merupakan transaksi keuangan antar bank syariah, sedangkan pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Di antaranya adalah di situ ada sukuk, kemudian ada reksadana syariah, kemudian LPS. Apa sih LPS? LPS merupakan lembaga penjaminan badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang guna menjamin simpanan nasabah dalam bentuk simpanan berupa giro dan juga sertifikat deposito. Dan di sini beberapa jenis-jenis resiko pembiayaan diantaranya adalah resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, dan juga resiko kepatuhan.
Kemudian beberapa monitoring pembiayaan diantaranya adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan perencanaan, yang kedua, kelengkapan dokumen, yang ketiga, perkembangan usaha nasabah, yang keempat, penggunaan pembiayaan, yang kelima, riwayat pembayaran, keenam, kinerja keuangan, dan yang terakhir yaitu adanya jaminan. Kemudian, manajemen pembiayaan perbankan syariah. Nah, di dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah itu pembiayaan dapat dibagi atau digolongkan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan akad jual beli, kemudian berdasarkan bagi hasil dan juga sewa. Di mana pembiayaan berdasarkan akad jual beli itu ada 3, yaitu akad jual beli murabahah, jual beli salam, dan juga jual beli istisna. Yang pertama, akad jual beli murabahah. Akad jual beli murabahah merupakan jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan barang yang diperlukan kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan. Yang kedua adalah jual beli istisna, merupakan jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah, di mana bank di sini bertindak sebagai penjual dan kemudian nasabah itu sebagai pembeli, di mana spesifikasi dan harga barang itu disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah jual beli salam, di mana jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah, di mana bank itu sebagai penjual dan nasabah itu sebagai pembeli, di mana spesifikasi dan harga barang berkaitan dengan hasil bumi itu dibayar di muka dan kemudian pengiriman barang itu dilakukan kemudian. Kemudian selanjutnya adalah pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Di pembiayaan bagi hasil ini ada 3, yaitu adalah bagi hasil mudharabah, kemudian bagi hasil musyarakah, dan juga bagi sewa atau ijarah. Di mana bagi hasil mudharabah merupakan akad kerjasama antara 2 pihak, yang mana yaitu pihak bank sebagai sahibul mal dan juga nasabah sebagai pihak mudharib, di mana pihak bank ini sebagai pihak yang menyetor modal, kemudian pihak nasabah itu sebagai pengelola modal. Nah, dari kerjasama antara pihak sahibul mal dan mudharib ini, keuntungan disepakati di awal, di mana misalkan bank itu memperoleh keuntungan sebesar 20% dan kemudian nasabah sebagai pengelola memperoleh keuntungan sebesar 80% sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan apabila terjadi kerugian di sistem bagi hasil mudharabah ini, maka yang menanggung adalah pihak bank, kecuali apabila kerugian itu disebabkan akibat kesengajaan dari pihak si nasabah, maka yang berhak menanggungnya adalah si nasabah. Yang kedua adalah bagi hasil berdasarkan dengan sistem musyarakah, di mana merupakan akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak itu berkontribusi untuk menyetorkan modal, di mana keuntungan dari sistem musyarakah ini adalah sesuai dengan kesepakatan di awal serta sesuai dengan porsi modal masing-masing, begitupun dengan resikonya. Sedangkan sewa itu merupakan pemindahan hak guna atas kepemilikan barang dan jasa melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Kemudian ada yang namanya margin jual beli. Beberapa margin jual beli diantaranya, yang pertama adalah margin murabahah. Margin murabahah di sini merupakan jual beli di mana penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sedangkan pembeli mengetahui harga awal dari barang yang dijual tersebut. Yang kedua adalah margin salam. Margin salam diperoleh dari jumlah harga pokok ditambah dengan keuntungan. Yang ketiga adalah margin istisna, diperoleh dari harga pokok ditambah keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Yang kedua, yang selanjutnya adalah margin bagi hasil mudharabah, di mana margin dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian margin musyarakah, di mana pembagian keuntungan itu didasarkan atas porsi modal dari masing-masing pihak. Kemudian pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berupa pemberian manfaat
atau jasa. Kemudian pembiayaan ijarah muntahiyah bin tamlik merupakan kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jelas diikuti dengan adanya kepemilikan suatu barang. Kemudian pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan antara bank dan juga nasabah, di mana bank itu bertindak sebagai sahibul mal, sebagai penyetor modal, kemudian nasabah sebagai pihak pengelola modal atau sebagai mudharib, di mana pembagian keuntungan itu sesuai dengan nisbah dari kesepakatan di awal. Kemudian pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak tersebut memberikan kontribusi modal dan untuk keuntungannya itu dibagi sesuai dengan proporsi modal dan resiko juga sesuai dengan yang diberikan oleh masing-masing pihak tersebut. Kemudian manajemen pendanaan bank syariah. Apa sih pengertian dari manajemen dana bank syariah? Manajemen dana bank syariah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengatur dan mengelola dana yang diperolehnya dari aktivitas funding dan juga financing untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka aktivitas, kemudian profitabilitas, solvabilitas, dan juga likuiditas. Nah, beberapa macam sumber dana bank syariah itu diantaranya adalah yang pertama modal inti, yang kedua kuasa ekuitas, dan yang ketiga adalah wadiah atau dana titipan. Yang pertama adalah modal inti. Modal inti adalah modal yang diperoleh dari pemegang saham. Yang kedua adalah kuasa ekuitas, adalah penghimpunan dana bagi hasil antara sohibul mal dan mudharib, di mana pembagian keuntungannya itu sesuai dengan margin yang disepakati. Yang ketiga adalah dana wadiah atau titipan. Apa sih dana wadiah? Berasal dari bahasanya wadiah itu artinya titipan. Jadi dana yang dititipkan oleh bank dalam bentuk giro, tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita mengenal istilah manajemen alokasi dana bank syariah. Apa sih manajemen alokasi dana bank syariah? Manajemen alokasi dana bank syariah artinya adalah mengalokasikan kembali dana yang telah didapat dalam bentuk simpanan untuk memperoleh keuntungan sebaik mungkin. Nah, dari pengalokasian dana perbankan syariah ini maka ada dialokasikan untuk memperoleh keuntungan dengan menentukan jumlah relatif jaminan, kemudian bagi hasil, dan juga akan didistribusikan kepada para pemegang saham. Kemudian selanjutnya adalah produk penghimpunan dana bank syariah, di mana beberapa produk penghimpunan dana bank syariah diantaranya adalah pertama simpanan wadiah, kemudian mudharabah, deposito mudharabah, kafalah, wakalah, hiwalah, rahan, kemudian saf, dan di mana pengertian dari simpanan wadiah itu merupakan simpanan titipan dan bank boleh menggunakan titipan tersebut. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama antara pihak bank sebagai pihak sahibul mal dan juga nasabah sebagai pihak pengelola, di mana pembagian keuntungan atau margin itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian hiwalah merupakan pengalihan piutang bank nasabah kepada bank. Kemudian kafalah merupakan penjaminan bank, di mana bank itu sebagai penjamin. Kemudian wakalah artinya adalah bank memberikan mandat kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah. Nah, itulah beberapa produk-produk dari produk penghimpunan dana bank syariah.